Seorang pria berpakaian rapih menghampiri mereka. "Bapak-bapak, ibu-ibu, biarkan kami bekerja. Silahkan tunggu di luar." Sambil tersenyum, dia menutup pintu kamar. Daus memperhatikan setiap sudut rumah. Ada 4 kamar. Ruang tamu yang luas menyambutnya saat pertama masuk. Di sudut ruangan ada beberapa bangku kayu dan meja. Terhampar 2 buah karpet besar berdampingan dan sisanya lantai marmer. Tak ada hiasan, lukisan, atau foto berbingkai. Aida bersandar di pundak ibunya dan memejamkan mata. Pak Irwan duduk menatap Aida, mencoba menerka apa yang dialami putri semata wayangnya. Aida menoleh ke arah kamar Sam saat mendengar pintu dibuka. Beberapa kali 2 orang yang menandu Sam keluar masuk bergantian. Mereka pasti asisten dokter tadi, pikir Aida. Chandra mendekati Daus dan memberi tanda untuk keluar. Mereka duduk di lantai halaman depan. Chandra mempersilahkan Daus untuk menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan dan menawarkan rokok. "Saya ada," kata Daus. "Maaf Bang Daus, dari mana Bang kenal Sam?" Daus melepas peci dan merapikan rambutnya. "Sekitar 6 tahun lalu, saya pertama bertemu Sam. Dan itu pertemuan yang merubah jalan hidup saya." Matanya memandang lurus seakan melihat film kehidupannya diputar kembali. "Maaf Bang Chandra, gak banyak yang bisa saya ceritakan. Yang jelas, saya siap melakukan apa saja untuk membantu Sam." "Tidak apa-apa, saya hanya mau memastikan keselamatan mereka, bukan hanya Sam." Benar-benar tidak habis pikir saya mendengar cerita Aida selama perjalanan ke sini. Tapi, apa benar orang dekat Sam sendiri yang mengkhianatinya? Sampai-sampai semua orang kepercayaan Sam dibuat luka parah dan cacat. Begitulah kabar yang saya terima. Saya bukan orang penting di sini. Saya cuma orang suruhan Sam. Apa tindakan bos-bos yang lain? Saya nggak tahu. Semua orang tiba-tiba mencari saya, bahkan mengancam saya untuk memberitahukan tempat ini. Siapa yang sudah Abang kabari? Ya, cuma Babe, ayah angkatnya Sam. Dia sudah tahu tempat ini. Itu yang bikin saya bingung. Pas saya mau kasih tahu, dia malah bilang, "Aku cuma perlu tahu kalian aman dan Sam hidup. Tunggu sampai Sam benar-benar sembuh." Lalu terdengar suara memanggil Chandra dari dalam. Daus dan Chandra bergegas masuk. "Gimana Pak Dokter?" "Perkiraan saya beberapa tulangnya ada yang retak, bahkan patah. Luka-luka lebam di sekujur tubuhnya dan ada luka dalam. Yang mengkhawatirkan ada luka di kepala dan luka yang di dalam. Saya untuk memastikan ini harus melakukan scan." Semua terdiam mendengar uraian dokter. "Saya sudah beri obat penghilang rasa sakit dan sudah saya infus. Sementara ini dia masih stabil. Tapi tanpa pemeriksaan lebih lanjut, saya tidak bisa memperkirakan apakah kondisinya akan membaik atau memburuk. Saran saya, Pak Irwan mencari cara yang aman untuk bisa membawanya ke rumah sakit. Saya pamit dulu. Dalam 3 hari ini bila terjadi sesuatu telepon saya." "Siapa yang akan menjaga dan merawat dia?" tanya dokter. Aida langsung mendekat. "Ikut saya ke kamar. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang harus Anda lakukan, terutama mengganti infusnya." Aida mengikuti dokter ke kamar. Begitu masuk, Aida sempat tertegun melihat keadaan Sam. Sekujur tubuhnya penuh dengan warna biru lebam, ada juga yang diperban. Aida mengalihkan pandangannya ke dokter. "Apa dia kekasih Anda?" Aida hanya menggeleng. "Maaf, tapi sebenarnya saya takjub dengan dia. Dengan luka seperti ini, dia sempat menatap saya dan tersenyum saat saya menjahit beberapa luka yang terbuka. Dia pejuang tangguh. Anda lihat wajahnya. Dia seperti bukan terbius. Dia seperti orang tidur. Mimpi. Tenang sekali." Setelah dokter pergi, Aida duduk di tempat tidur Sam. Dia melihat begitu banyak luka dan bekas luka. Siapa sebenarnya manusia ini? Sementara itu Pak Irwan, Bu Wirda, Chandra, dan Daus berunding.
Semua yang terjadi masih jelas terbayang. Bagaimana Sam menghadapi lawannya satu persatu. Bagaimana dia begitu tenang sendiri tanpa ada yang membantu. Semua gerakan saat dia bertarung terkadang cepat, terkadang lambat. Tubuhnya begitu lentur berputar, meloncat, bahkan menerkam. Lalu, bagaimana dia tumbang, bagaimana dia melindungi tubuhnya. Berlutut seakan tak berdaya, bagaimana keringat bercampur darah dia biarkan membasahi wajahnya. Bagaimana dia muntah darah, bagaimana semua ini bisa terjadi, bagaimana bisa aku memperhatikan dia, bagaimana bisa ada rasa suka, rasa kagum pada laki-laki kotor macam dia. Aida meraba jemari Sam yang terasa dingin dan kasar. Dia genggam tangan laki-laki yang baru dia kenal itu. Dia tatap wajah Sam dengan teliti, mencari sesuatu yang membuatnya, bahkan dalam hati pun tak berani dia mengucapkannya. Sam, jangan mati. Aku ingin mengenalmu. Lirih suara Aida. Entah berapa lama Aida tertidur sambil menggenggam tangan Sam. Aida sayang, Aida, kamu makan dulu, lalu istirahat di kamar ya. Biarkan pintu kamar ini terbuka, nanti Chandra yang akan menemani Sam. Aida bangkit dan merasakan tubuhnya sakit semua. Lemas sekali rasanya. Aku mau tidur, Mam. Kalau ada apa-apa, bangunin aku ya.